Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Hadi, motivator Tauhid Ilmiah. Kali ini saya memberikan motivasi tentang Setan bin Atang. Judul Setan bin Atang. Di sini ada dua kata, yaitu setan dan atang. Terkesan di sini setan itu anaknya Atang. Tapi itu sebuah lelucon. Yang benar adalah setan dan binatang. Sengaja saya rubah Setan bin Atang biar terkesan indah. Setan. Apa itu setan? Yang asal katanya syaiton. Di Al-Quran banyak Allah menyebut setan. Dan juga binatang. Tapi apa sebenarnya setan itu? Setan itu ungkapan atau sebutan dari sifat manusia dan jin yang tidak mulia. Sekarang kita khusus bahas manusia aja, nggak bahas jin. Karena jin itu bukan ranahnya manusia, tapi ranahnya Allah. Setan secara harfiah berarti sombong. Tapi sebenarnya makna setan itu kalau di Al-Quran dan di As-Sunnah macam-macam sebutan itu. Yang sombong, yang jahat, yang iri dengki, yang takabur, yang pelit, yang hasud, yang jorok, dan lain-lain. Semua sifat-sifat negatif itu disebut setan. Jadi setan itu bukan nama makhluk. Sama juga dengan iblis. Iblis bukan nama makhluk, tetapi sebutan atau ungkapan, istilah untuk bangsa malaikat yang berputus asa dari rahmat Allah. Kata iblis itu dimulai ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam atau manusia. Tetapi ada kelompok malaikat yang membangkang, diberi nama iblis. Kita tidak bahas iblis, kita bahas setan. Jadi setan itu adalah perbuatan-perbuatan jahat tertutup. Kalau kita dibilang digoda setan adalah digoda oleh kejahatan, digoda oleh kesalahan, bukan oleh makhluk. Ruh kita yang tergoda dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar dan tidak mulia. Jadi setan itu cenderung membawa kita kepada keburukan atau kejahatan. Tapi beda pula dengan
binatang. Binatang itu nama binatang. Sebutan untuk hewan. Sebutan untuk makhluk. Jadi binatang itu sinonim dari hewan atau makhluk yang berpindah tempat selain tumbuhan. Tumbuhan kan makhluk yang tidak bisa berpindah tempat. Tapi kan menjalar sih bisa, tapi yang berpindah bukan tanamannya, tapi cabang-cabangnya atau tunas-tunasnya. Pokoknya keturunannya aja. Tapi kalau hewan yang bernama binatang atau sebutnya binatang itu atau makhluk yang disebut hewan itu berpindah-pindah tempat. Manusia kan berpindah tempat. Kira-kira manusia binatang nggak? Iya. Manusia itu aslinya binatang. Sehingga nggak heran kalau sifat-sifat binatang ada di diri manusia. Binatang itu kan banyak wujudnya. Ada yang jenis reptil atau hewan melata. Ada yang jenis mamalia. Ada yang jenis amfibi. Ada yang jenis unggas. Ada yang jenis serangga. Ada yang jenis bakteri atau virus atau amuba sebutannya. Banyak. Dan juga ada yang namanya manusia. Juga binatang. Lalu manusia ini binatang yang berubah. Pertama sudah beda bentuk. Tapi berubah status. Kenapa beda berstatus? Karena otaknya diberi rasio untuk berpikir, sehingga jadi bermartabat. Tapi kalau ada manusia yang tidak berpikir, tidak berakal, tidak bermartabat, dan hatinya juga tidak berfungsi sebagai perasa, maka manusia tadi turun lagi derajatnya, kembali menjadi binatang. Itu kata Allah, manusia itu adalah hewan yang berakal. Jadi kalau tidak berakal, kembali kepada manusia. Hanya wujud bentuknya saja yang berbeda. Namun sifat-sifat binatang masih ada. Kenapa? Kan kalau di otak binatang itu hanya ada naluri, tidak ada rasio. Dan di hatinya binatang hanya ada nafsu, tidak ada rasa. Itulah bedanya. Rasio dan rasa itu yang membedakan manusia dengan binatang yang lainnya. Nafsunya sama. Ada nafsu konsumtif, ada nafsu seksual. Cuma nafsu yang ketiga kurang kalau binatang, nafsu aktivitas atau amaroh. Bukan marah ya, amaroh, aktivitas. Kalau marah itu bukan nafsu. Marah itu rasa. Rasa yang terusik. Bahasa lainnya emosi yang terusik sehingga menjadi emosional. Jadi emosi yang labil, yang lagi kacau namanya emosional. Jadi orang marah itu bukan nafsu, tapi emosional. Sumbernya rasa. Kenapa? Karena marah itu bukan keinginan. Muncul karena hati yang terluka. Jadi
Jadi harus dibedakan mana ranahnya rasa, mana ranahnya nafsu. Sekaligus dua-duanya ada di hati. Begitu juga otak. Mana ranahnya rasio, mana ranahnya naluri. Binatang itu punya naluri, tidak punya pikiran, tapi naluri itu berada di otak. Makanya binatang punya otak juga. Kalau ada orang bilang kau nggak berotak, maksudnya bukan nggak berotak, tapi tidak berpikir. Karena berpikir itu kan membedakan atau barometernya antara benar salah. Jadi karena dia salah-salah mulu, dibilang nggak berotak, sebenarnya tidak berpikir. Rasionya nggak main. Kalau binatang itu dia setiap aktivitasnya itu pakai naluri. Naluri itu sunatullah, takdir. Orang yang bisa membaca naluri binatang, katalah binatang A, binatang kan setiap binatang punya naluri berbeda-beda. Nah, orang yang menguasai salah satu naluri salah satu binatang, maka dia akan menjadi pawangnya binatang itu. Dia penakluknya. Penakluk ular, pawang ular. Penakluk harimau, pawang harimau. Penakluk setan, pawang setan. Kayak saya juga pawang setan. Penakluk hujan, pawang hujan. Jadi pelajari, perdalam nalurinya binatang itu. Kita akan mengerti dan bisa menakluk binatang itu. Kayak orang-orang main sirkus, itu kan mampu menaklukkan naluri binatang. Sehingga dia bisa membentuk binatang itu mau gimana-gimana. Itu bukan berubah takdir. Binatang bisa main bola, binatang bisa macam-macam seperti manusia. Itu bukan merubah takdir, tapi melatih naluri tadi. Nah, naluri itu bisa dilatih. Sama kayak otak. Cuman naluri itu tetap. Kalau itu ya artinya kita beradaptasi dengan naluri. Kalau rasio, kita tidak perlu beradaptasi. Rasionya itu bisa berubah-ubah. Punya arah kemana bisa. Kalau naluri dia sudah dipatok. Begitu ya begitu. Hanya dilatih saja, dimantapkan, diarahkan ke kita. Sama kayak kita mengikuti sunatullahnya logam-logam, sifatnya besi, sifatnya emas, sifatnya aluminium, sifatnya kayu, sifatnya kaca. Itu kan kita beradaptasi ke benda itu sehingga benda itu bisa kita gunakan. Itu semua takdirnya sifat-sifat benda itu namanya juga naluri benda-benda itu. Nah, itulah naluri itu. Sebuah sifat yang sudah ditakdirkan permanen. Jadi kalau kita mau menguasai benda itu, kuasailah fitrah nalurinya itu dan sifat-sifatnya itu. Nanti kita bisa menguasai besi. Besi dibikin jadi mobil, dibikin apa? Sama. Monyet mau dibikin gimana, dia punya aktivitas. Singa dibikin gimana, dia punya aktivitas. Ikan punya gimana. Ya penting kita pelajari naluri-nalurinya, nanti kita bisa menguasai hewan itu. Dan tidak bisa merubah nalurinya. Nah, itu setan dan binatang. Setan itu karena tidak punya rasio, dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka dari itu jika ada manusia yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, atau selalu salah, udah pasti dia binatang. Panggil aja binatang, dosa itu. Cuman karena kita makhluk yang beretika, kita nggak nyebutnya binatang secara terang dalam hati aja. Semoga dengan panggilan tadi, yang tadi binatang itu sadar, ada sugesti muncul ke dirinya, sehingga dia nggak lagi jadi binatang. Kalau
setan, sifat setan itu, sifat jahat, itu selalu buruk. Nama juga ada setan, buruk, jahat. Jadi kalau ada manusia yang selalu buruk kelakuannya, selalu jahat kelakuannya, sebenarnya setan. Dia memang setan. Kalau ada manusia yang suka bikin salah, lalu suka bikin jahat, berarti double. Setan bin Atang. Cuman biar agak ada indah sedikit, saya penggal. Setan bin Atang. Kenapa? Suka bikin salah, suka bikin jahat. Udah. Lengkap. Setan bin Atang. Apakah banyak sifat-sifat manusia ini yang setan binatang? Oh, banyak. Ingat, semua sifat-sifat yang ada di muka bumi ini, baik sifat baik maupun sifat buruk, itu ada pada tiap diri manusia. Kayak saya juga punya sifat sombong, punya sifat dengki, punya sifat asut, punya sifat emosional atau pemarah, punya sifat penyayang, punya sifat murah hati, punya sifat lembut, punya sifat penolong, dan macam-macam. Dan semua sifat itu juga ada pada Anda. Hanya bedanya, ada sifat itu yang dominan, ada yang tidak. Yang kedua, ada yang sifat itu diwujudkan, ada yang tidak. Lalu apa yang menyebabkan orang itu tidak menjalankan sifat buruknya atau tidak dominan? Regresif. Jadi sifat itu menjadi dominan dan menjadi diwujudkan itu erat hubungannya dengan dua hal. Satu, faktor genetik, faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor keturunan atau genetik ini biasanya contoh ibunya itu wataknya keras. Nah, si anak ini nurun itu yang kerasnya dari ibunya. Si bapaknya lembut, nah anak yang kedua itu lembut. Nah, itu faktor genetik. Yang orang sering juga membedakan antara sifat dan karakter. Nah, yang genetik ini disebut karakter, yang dari lingkungan disebut sifat. Artinya yang karakter nggak bisa diubah, yang sifat bisa diubah. Nah, itu pendapat beberapa ahli. Tapi sama saja. Mau dipenggal-penggal mau tidak sama saja. Intinya karakter, sifat ya begitu juga barangnya. Memang karakter itu hampir nggak bisa diubah. Kalau sempat acting, berpura-pura atau tidak melakukan sifat itu, tapi cepat atau lambat akan muncul juga. Karena karakter atau sifat itu memang nggak bisa muncul setiap saat dan nggak pula hilang. Sikon, sifat baik, sifat buruk adanya di hati. Kalau hatinya lagi sehat, cerdas, nyaman, stabil, pasti sifatnya bagus, karakternya bagus. Itu udah dijamin oleh Allah, udah takdir. Kalau ada dia di masjid, udah pasti hatinya belum cerdas, belum sehat, udah pasti. Karena barometernya itu ada di hati. Tapi kalau salah benar, barometernya ada di otak.
Karena kalau salah benar ini dia nanti seolah-olah bukan seperti setan tapi seperti binatang. Binatang itu tidak pernah bikin jahat. Tapi binatang itu bikin salah. Kenapa salah? Orang nggak mikir kok. Nggak punya rasio. Pokoknya sesuai naluri aja gerak. Tanaman orang diantem-antem. Pokoknya dia jalan-jalan. Kemana dia mau pergi sesuai nalurinya. Terus kalau umpamanya kayak hewan kurban, sapi diikat lalu mengamuk, nah itu nalurinya begitu. Jadi salah. Bikin kesalahan, nabrak sana nabrak sini, menghantam orang, jadi salah. Bukan jahat. Karena jahat itu masalahnya hati yang rasanya terganggu. Sementara hatinya binatang hanya ada nafsu, tidak ada rasa. Jadi dia tidak bikin jahat binatang itu. Bagaimana obatnya hati itu supaya nggak jahat? Zikir. Obatnya hati supaya cerdas dan sehat, zikir diperbanyak. Apapun agama Anda, zikirlah kepada zat yang Anda anggap Tuhan. Ikutin agama Anda. Kalau Islam zikirullah, mengingat Allah. Namanya muhasabah. Merenung, mengevaluasi, mengintrospeksi tentang segala sesuatu agar berubah jadi baik. Muhasabah. Ada yang agama lain juga bisa. Makanya nggak heran kalau yang non-Islam juga banyak yang baik-baik dan mulia sifatnya. Sifatnya dia akan muncul dari perkataan, dari perbuatan, dan lewat style atau perform. Banyak orang-orang non-Muslim yang baiknya luar biasa. Dan nggak sedikit juga orang Islam yang jahatnya luar biasa. Bukan faktor agamanya orang itu baik itu buruknya, itu faktor hati. Biarpun anggaplah ada ETS gitu, nggak percaya sama zat pencipta, tetap saja dia baik kalau hatinya itu cerdas. Seates-etesnya orang pasti ada zat yang dia tunduk. Nah itulah yang bikin dia jadi baik. Berzikir, tunduk sama zat yang dianggapnya sembahan atau pencipta itu. Tidak ada yang ateis murni, itu tidak ada. Pasti dia menyadari, kan dia punya otak. Tidak mungkin ada yang ada nih, nggak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Pasti berpikir ke sana mereka. Jadi nggak ada ateis murni, itu tidak ada. Semua negara-negara komunis yang orang bilang ateis, itu tidak ateis, ada agama, mereka semua beragama. Walaupun ada yang ateisnya, ateis tidak murni. Mereka nggak berpikir. Dan itu naluri manusia itu. Bertuhan itu naluri manusia, ada takdir. Takdir manusia itu bertuhan. Dia pasti percaya Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan yang mana. Syukur Allah. Jadi jangan bilang, wah ada ateis tidak. Bahkan banyak yang beragama tuh justru yang ateis. Kenapa? Tidak taat pada agamanya, itu ada ateis namanya. Anti sama Tuhannya. Anti sama Allah, tidak mengikuti perintah Allah, dan tidak mengikuti larangan Allah. Itu kan ateis namanya. Ateis itu bahasa lain seperti kafir. Engkar, nggak mau mengakui. Kafir kepada siapa? Kepada zat yang seharusnya jadi sembahan, yang diakui sebagai pencipta, tapi nggak dilakukan. Jadi kalau ada umat Islam yang kafir, nggak konsisten, berlabel munafik atau musyrik, itu ateis namanya.
Jadi jangan menjudge sebuah ideologi itu ateis. Sebuah agama juga ada yang ateis umatnya. Semua makhluk itu bertasbih kepada Allah, itu udah mutlak, udah takdir. Cuman ada yang membangkang. Yang membangkang itu adalah makhluk yang punya rasa, rasanya rusak, dan yang punya rasionya rusak. Itu yang membangkang. Binatang nggak punya rasa, nggak punya rasio. Binatang nggak pernah membangkang, tetap nalurinya bertasbih, ya bertasbih kepada Allah. Artinya binatang tuh mengamalkan konsep-konsep ketuhanan. Jadi berbicara sifat yang berbentuk setan dan yang menyerupai binatang, itu semua ada pada diri manusia, pada diri tiap orang. Tergantung lagi potensi ini diwujudkan atau tidak. Kemudian kalau diwujudkan, dominan atau tidak. Itu saja. Dan kita tidak bisa menjudge, oh dia sifatnya ini. Tidak bisa. Karena semua itu bisa berubah dengan lingkungan, dengan waktu. Makanya ada pembinaan mental spiritual terus itu. Genetik saja yang sifatnya dari genetik, yang disebut dengan karakter, itu juga masih bisa dibentuk, sekalipun sulit. Karena lingkungan itu memang begitu besar potensinya untuk merubah atau mempengaruhi. Makanya waspada lingkungan. Lingkungan yang pertama membentuk sifat seseorang adalah orang tuanya. Nanti setelah akil balik, baru kita sendiri yang menentukan sifat kita mau seperti apa. Kalau di jalanan atau di rumah tangga, itu kadang-kadang kita sempat kecewa. Ada orang yang disayang, ada orang yang dikasihi, tapi tiba-tiba membangkang, berkhianat, memusuhi, mencederai, bahkan membunuh kita. Bahkan anak kandung pun banyak yang seperti itu. Itu jangan disesali. Karena itu sifat itu semua ada pada setiap anak. Lingkungan yang membentuknya. Katakanlah kita orang tua sudah benar menciptakan lingkungan yang baik, yang tepat, yang benar. Tiba-tiba dia kan berbaur ke lingkungan lain. Di sana dapatnya sifat itu, dan di sanalah berkembangnya sifat-sifat itu, dan di sanalah terlaksananya sifat-sifat itu, sehingga nular ke kita. Ibarat harimau kalau udah kolek, yang diserang juga sekawanan dia. Coba lihat tuh acara-acara animal di video. Banyak juga buaya makan buaya, harimau makan harimau, singa makan singa. Itu udah konslet. Wajar saja manusia itu konslet, karena dia punya hati yang gampang terombang-ambing, yang namanya rasa tadi. Jadi intinya, siapapun manusia yang kita hadapi pasti punya semua sifat baik dan punya semua sifat buruk. Jangan dijudge dia A, dia B, jangan. Dan saya sangat tidak setuju kalau dalam interview atau dalam seleksi
orang selalu melihat biografi. Kalau orang ini dulu dia pernah berbuat A, buat B, nanti ke depan akan berpotensi A dan B. Belum tentu. Atau yang dulu selama ini dia dikenal baik, mulia, lalu direkrut menjadi karyawan, menjadi pasangan hidup, atau menjadi apa. Belum tentu dia akan seperti itu terus. Bisa jadi setelah sama kita muncul sifat negatif yang setan itu. Mungkin lebih beringas daripada orang yang tadi kita just pernah berbuat, levelnya 30%, oh ini bisa 80%. Sifat itu labil, tidak stabil, berubah-ubah, fluktuatif, dan subjektif. Jadi, kalau dalam menseleksi seseorang untuk keperluan apapun, masa lalu itu tidak besar ratingnya untuk jadikan rujukan. Tapi lihatlah kestabilan hatinya. Kalau selama ini hati stabil, itu boleh direkrut, tapi setelah sama kita, dijaga kestabilannya. Jangan dibikin persoalan sehingga luka hatinya. Atau selama ini jahat, kita rekrut, lalu kita sehatkan hatinya, pasti dia jadi mulia. Di dunia ini sepanjang orang itu normal, bisa dibentuk. Orang binatang saja dan tumbuh-tumbuhan, batu-batuan atau benda-benda lain yang sudah punya sunatullah, yang sudah punya naluri, yang sudah punya sifat mutlak, masih bisa kita bentuk. Tentunya nggak merubah. Kita bentuk mengikuti juga naluri dia. Sama dengan manusia. Apalagi manusia punya rasa, punya rasio. Lebih mudah dibentuk. Hanya saja membentuk manusia ini karena barang bergerak dan rasio dan emosio ini memang jarang yang stabil. Itu yang bikin berat. Tapi sebenarnya lebih mudah dibentuk. Coba kita bentuk binatang menjadi mensiktus atau benda-benda lain. Itu kalau udah konslet, bentukan tadi udah nggak lagi berfungsi, kembali ke aslinya. Contoh kayak tanaman yang kita bentuk yang bercabang-cabang menjadi tanaman bonsai. Coba kita biarkan, kan kembali lagi di semula sesuai nalurinya, bercabang-cabang, ranting, nggak berbentuk lagi. Kalau manusia kalau kita bentuk masih bisa kita ingatkan, bisa bina, nggak bakal kembali lagi yang aneh-aneh sepanjang hatinya kita rawat dengan baik. Jadi apapun sifatnya bisa kita ubah. Karakter pun sebenarnya bisa kita ubah, cuma lebih berat daripada sifat. Cuman sayangnya ya begitu. Manusia ini saking fluktuatif dan subjektifnya, payah diprediksi. Dan bahkan manusia kebanyakan lebih menganut sifat setan. Contoh, kita berikan informasi yang terbaik, tapi dimusuhi. Sangat banyak orang yang memusuhi orang baik. Aneh nggak? Kayak Nabi dulu, dimusuhi sekian banyak manusia. Atau kita di sebuah kelas, beda sendiri baik, ditertawakan, dicemooh sama orang lain. Jadi dalam menghadapi manusia ini perlu yang namanya waspada. Karena payah diprediksi. Ingat,
Bahasa lain waspada itu jangan diganti dengan hati-hati, tapi diganti dengan otak-otak. Agar waspada itu pakai otak, bukan pakai hati. Karena untuk terhindar dari kejahatan dan kesalahan harus pakai otak memonitornya, bukan pakai hati. Hati itu dia labil. Maka dari itu kalau mau memesan seseorang dalam beraktivitas, dalam bepergian, dalam mengambil keputusan, jangan bilang hati-hati, tapi otak-otak. Karena panggilan itu adalah doa, dan doa itu mencari sebuah sugesti. Bukan Allah yang berubah, kita sendiri yang berubah. Cuman dari doa tadi muncul sugesti. Kalau doanya benar, yaitu khusyuk, fokus, konsentrasi, menimbulkan inspirasi, lalu menjadi aspirasi, aspirasi menjadi sebuah solusi, solusi lalu menjadi sebuah aplikasi, itulah menjadi sugesti. Nah, setelah kita waspada, masuk level berikutnya yaitu prasangka. Ingat, kebanyakan manusia mengatakan berprasangka jelek itu dilarang. Padahal ingat, ini kalimat dari saya. Berprasangka itu dibenci banyak orang. Tapi berprasangka itu menyelamatkan banyak orang. Yang kedua, berprasangka itu modalnya detektif dalam berperang. Dan berprasangka itu senjatanya detektif dalam menyerang. Dalam hal ini adalah prasangka jelek. Jadi berprasangka buruk kepada seseorang itu bagus. Hanya saja, satu, jangan diungkap. Jadi kalau berprasangka cukup dalam hati. Karena setelah kita berprasangka jelek kepada seseorang atau kepada satu kelompok, kita akhirnya jadi waspada. Jadi waspada, kita selamat. Itu tujuannya berprasangka buruk itu, atau su'zon. Dan orang lain pun keselamat gara-gara kita. Meskipun berprasangka buruk itu dibenci banyak orang, tapi menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Semua lingkungan jadi selamat. Makanya perbanyak berprasangka buruk atau su'zon. Tapi satu, jangan diungkap. Kalau diungkap, nanti akan jadi satu, fitnah. Karena belum terbukti dan tidak terbukti. Jadi fitnah. Itu malah jadi dosa. Jadi yang berdosa itu fitnahnya, bukan berprasangka buruknya. Terus, kalau yang kita prasangka itu kita ungkap, ternyata benar, nanti jadinya bukan fitnah, tapi ghibah. Ngomongin orang lain, mengungkap aib orang lain. Jadi, saran saya, wajib bahkan kita berprasangka buruk atau su'zon, tetapi jangan diucap atau diungkap kepada siapapun. Karena akan menimbulkan fitnah atau ghibah. Jika itu salah fitnah, jika itu benar ghibah. Dua-duanya perbuatan jahat, perbuatan setan. Dan orang yang selalu jadi korban di mana-mana adalah orang yang tidak pernah berprasangka buruk. Dia pandang semua orang itu baik saja kayak malaikat. Lalu kasihan katanya. Macam-macam lah alasannya. Ujung-ujungnya jadi korban. Korban penipuan, korban pencurian, korban pengkhianatan, macam-macam bentuk korbannya. Makanya husnuzon atau berprasangka baik itu jangan
ditonjolkan, jangan banyak-banyak. Ya kalaupun ada dikit nggak apa-apa. Agar kita itu kalau ada dikit itu tujuannya biar kita itu tidak kaku. Boleh kita husnuzon agar nggak kaku ketemu orang atau bersama orang. Tapi persentase suuzonnya harus banyak agar selamat. Sampaikan kepada siapapun, perbanyak suuzon, jangan husnuzon, agar Anda selamat. Tapi jangan diungkap. Itu pesan saya, ya. Jadi agar kita tidak menjadi setan dan tidak menjadi binatang, jangan berbuat kejahatan dan jangan buat kesalahan. Orang yang benar dan orang yang baik itulah manusia madani, manusia yang sesungguhnya, yang dekat dengan level mutakin. Mutakin adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Demikian motivasi saya saat ini tentang setan bin Atang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.